Kan atas nama eventnya ini loh, anak Pak Wisnu, Pak Wisnu ya harus lah. Tapi kan punya respek sama kan Ya hakim, punya rugi saya dulu berarti ilmu mahal soalnya ilmu. enggak punya respek PP 2R. Kalau itu sama aja lah. Sama-sama satu seri. Apa? Cuman untuk spesifikasinya sama. Ya dia masih satu seri banget. jangan oleng gitu. Janganlah nanti Mas nabrak ini lagi atas lagi kayak dia. Ya nggak bisa lah Pak. Rusak kalau Udah muternya pas. maju lagi bro, maju lagi. Nah, Heri, pencet yang sampingnya. Tapi Haji. Nyambung kan? Sudah mulai Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Kapolres, rekan PJU, kemudian rekan dari wartawan media cetak dan elektronik, dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah SWT, di mana pada kesempatan pagi ini kita dapat melaksanakan rilis akhir tahun Polres Lampung Utara tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Konferensi pers akhir tahun 2023 ini adalah suatu kegiatan yang khusus dan rutin yang diselenggarakan oleh Seksi Humas Polres Lampung Utara di dalam pergantian tahun untuk menyampaikan beberapa informasi tentang situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di sepanjang tahun 2023 serta langkah-langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh Polres Lampung Utara. Rekan-rekan wartawan sekalian, sebelum saya menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi Kamtimas, selaku pimpinan Polres Lampung Utara, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada rekan-rekan dari media, wartawan, media cetak maupun media elektronik, koresponden media elektronik yang bertugas khususnya di Lampung Utara dan kemudian di wilayah Lampung dengan setia dan penuh rasa tanggung jawab selalu memberitakan setiap kejadian gangguan Kamtimas kecil apapun untuk dapat menjadi konsumsi publik. Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti dengan cermat setiap kejadian dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Lampung Utara dan jajarannya untuk menangani. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya sepanjang tahun 2023 Polres Lampung Utara telah berhasil mengungkap 829 kasus kejahatan gangguan Kamtimas. Nanti lebih jelas bisa dimintain ke humas ya Pak ya, ini ya, lengkap ada datanya. Kemudian dalam upaya menciptakan situasi Kamtimas yang aman dan kondusif di Kabupaten Lampung Utara di tahun 2023, Polres Lampung Utara dan jajarannya telah melakukan berbagai macam langkah-langkah dengan melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Dalam kegiatan kepolisian yang ditingkatkan,
Polres Lampung Utara dan jajaran berhasil menekan gangguan Kamtipmas, kejahatan konvensional dan transnasional yang semula di tahun 2022 terdapat 1.141 gangguan Kamtipmas, di tahun 2023 menjadi 1.119 kasus dengan penyelesaian kasus tindak pidana dari 621 menjadi 849 kasus. Alhamdulillah secara keseluruhan untuk gangguan Kamtipmas yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Utara dan jajaran tahun 2023 mengalami penurunan 2% dan penyelesaian kasus naik menjadi 26% dari tahun 2022. Semua keberhasilan Polres Lampung Utara dan jajaran pada lembut dan kerja keras dari anggota Polres Lampung Utara dan kerjasama dengan stakeholder lainnya yang dibantu oleh masyarakat Lampung Utara yang peduli dan dengan Kamtipmas di wilayahnya. Menjelang pergantian tahun 2024 ini, saya selaku Kapolres Lampung Utara mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas dengan tidak merayakan malam tahun baru dengan berlebihan, melakukan konvoy di jalan hingga tawuran. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lebih baik merayakan tahun baru dengan keluarga di rumah masing-masing. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, berdasarkan evaluasi data tahun 2023, gangguan Kamtipmas didominasi oleh kasus-kasus seperti curas, curat, dan curanmor. Menghadapi gangguan Kamtipmas di tahun 2023, Polres Lampung Utara telah melakukan langkah-langkah antisipasi dan melakukan operasi aktif itu terkait dengan narkoba, operasi bina waspada itu terkait dengan radikalisme, bina kesuma itu terkait dengan tawuran, anak-anak remaja, kemudian yang terakhir jebakan itu terkait dengan penegakan hukum judi, prostitusi dan lain-lain. Serta kegiatan rutin yang ditingkatkan yang dilakukan oleh Polres Lampung Utara dan Polres jajaran dalam rangka untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif dan terkendali. Untuk mewujudkan situasi Kamtipmas di wilayah Lampung Utara agar tetap kondusif, Polres Lampung Utara mengharapkan satu, peran serta masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif di wilayah masing-masing. Dua, tidak mudah terprovokasi terhadap hasutan dan isu-isu yang menyesatkan. Tiga, mendukung upaya penegakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sampaikan rekan-rekan yaitu terkait dengan data ini terkait dengan fungsi reserse ya. Jadi ada 4 kategori kelompok kejahatan: konvensional, transnasional, kekayaan negara, dan kontingensi. Tahun 2022 itu ada sebanyak 1.141 kasus, mengalami penurunan 2% menjadi 1.119. Kemudian penyelesaian tindak pidana kita ini naik yang sangat signifikan, yaitu dari 622 kasus di tahun 2022 naik menjadi 849 kasus yang diselesaikan atau 26%. Kemudian jumlah tersangka yang diamankan yaitu ada 458 orang. Kemudian kasus-kasus yang menjadi atensi dari pimpinan yaitu antara lain curat, curanmor, narkotika, judi, illegal logging, dan korupsi. Dari tahun 2022 yaitu sebanyak 520 mengalami penurunan yaitu menjadi 381 atau turun 26%. Sedangkan penyelesaiannya mengalami kenaikan penurunan juga dari 234 menjadi 228. Kemudian terkait dengan lantas ya, rekan-rekan, total laka lantas tahun 2022 ada 186 kejadian. Untuk tahun 2023 menjadi 177 kejadian atau turun 10%. Ini merupakan salah satu berbagai macam langkah sudah kita lakukan ya, masalah pemasangan banner ya, himbauan ataupun pemasangan rambu-rambu atau marka-marka lalu lintas di jalan bersama bersinergi bersama Dinas Perhubungan untuk menekan laka lalu lintas. Kemudian ada berbagai macam titik hotspot, jalan-jalan yang rusak dulu yang berlobang sudah mulai dibantu dipenuhi, ditambal dan dibenarkan oleh provinsi ya. Jadi alhamdulillah memang sudah mempengaruhi sangat signifikan untuk laka lantas ini. Kemudian juga jumlah yang meninggal juga mengalami penurunan dari tahun 2022 itu ada 61 orang meninggal menjadi 55 orang atau turun 9%. Kemudian pengungkapan kasus menonjol tahun 2023 yaitu curat. Ada 106 kasus yang diungkap, kemudian curas berhasil mengungkap 25 kasus, curanmor berhasil mengungkap 1 kasus. Kemudian terkait dengan
penanganan narkoba, penyalahgunaan narkoba. Sat Narkoba Polres Lampung Utara telah menangkap ada 106 orang selama tahun 2023 atau 80 kasus dengan barang bukti ganja 925 gram, sabu 122 gram, dan lain-lain. Yang terakhir rekan, potensi konflik, bahwasanya ada berbagai macam potensi, belum jadi konflik ya. Jadi potensi yang diintegrasi oleh tim mereka, bahwasanya ada berbagai macam permasalahan lahan di Lampung Utara yang sedang kita mediasi atau sedang kita tangani dengan baik. Semoga itu tidak mengganggu pemilu 2024, yaitu misalnya lahan di Alun Timur ya, ada juga di Lumayan. Yang ke depan nanti kita prinsipnya kita melakukan nanti dengan pendekatan dengan humanis, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas bahwasanya apabila terkait lahan silakan saja misalnya mengajukan gugatan secara perdata ya, sehingga nanti apabila dimenangkan oleh salah satu pihak kemudian terjadi eksekusi, kita tinggal melaksanakan perintah pengadilan, yaitu melakukan eksekusi, pengamanan eksekusi. Jadi ini semua harus berdasarkan proses hukum. Informasi tentang situasi dan kondisi Kamtibmas yang terjadi selama tahun 2023 serta langkah-langkah penanggulangan yang dilaksanakan oleh Polres Lampung Utara beserta jajarannya dalam rangka upaya pemeliharaan situasi Kamtibmas yang kondusif. Dan pada kesempatan ini saya segenap jajaran Polres Lampung Utara mengucapkan selamat tahun baru 2024 serta sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua rekan-rekan media massa yang telah banyak membantu pihak kepolisian Polres Lampung Utara, khususnya dalam pemberitaan yang dapat menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dan terkendali. Demikianlah konferensi pers akhir tahun 2023 ini. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus depresi tahun 2023 ini berapa banyak Pak yang sudah diselesaikan Pak? Langsung ambil Pak Darus ya. Ikut dulu ya. Ini terkait ini mungkin nanti dihitung dulu ya, kalau kali PPH ini ada kali PPH Pak Darus. Cuma memang ada Pak ya terkait dengan anak yang ini bisa langsung Pak Darus ya. Izin Pak Kapolres, Rizky dari Media Rilis ID Lampung. Mau tanya Pak Kapolres terkait kasus pembunuhan pada tahun 2020 yang lalu yang ada di Bukit Kemuning. Sampai saat ini sudah 3 kali ganti Kapolres dan belum terungkap. Tanggapan kita seperti apa Kapolres perkembangan sejauh ini? Pak Kasaresi bisa menjelaskan terkait kasus mungkin Pak Kapolres terkait kasus pembunuhan di tahun 2020 ya. Kita sudah melakukan upaya pencarian saksi-saksi dan kemudian melakukan upaya untuk berupa otopsi maupun upaya yang terkait pengumpulan alat-alat bukti pembunuhan tersebut. Dan kami masih mendalami prosesnya untuk masih dalam pengejaran pelaku. Kemungkinan adalah orang di Kabupaten Muay Kanan maupun di Lampung Utara. Jadi masih berproses Mas ya. Ya sampai saat ini Pak. Ya sampai saat ini masih berproses. Kami Polres sudah bekerjasama dengan tim dari Polda. Kesulitannya karena sudah lama, tetap kita upayakan. Jadi kita tetap berupaya Nada. Pak Kapolres, banyak ketemu Pak Kapolres. Tahun ini kan terjadi penurunan Pak Kapolres. Untuk konfirmasi Pak Kapolres, iya. Target saya ini kan kemarin saya masuk 2023 ini bukan Agustus ya. Saya bulan Juli, kemudian saya masuk bulan Agustus. Nah, untuk tahun 2024 ini mudah-mudahan kalau memang diberi amanah, kita target saya yang pasti minimal kita turun ya. Tinggal presentasinya mau besar itu jumlah tidak pidana yang pasti kita akan menekan kasus-kasus yang menjadi atensi dari masyarakat, yaitu terkait dengan curat mal. Itu kita akan usaha tekan dengan bergabung bersama rekan-rekan dari TNI, kemudian tokoh masyarakat. Kemudian di satu sisi itu harus berjalan linear ataupun searah dengan jumlah penyelesaian tidak pidana. Jadi jumlah tidak pidana ditekan, ataupun jumlah penyelesaian tidak pidana itu kami usahakan untuk meningkat. Mungkin Pak Kapolres terkait masuk konflik tanah yang ada di Lampung Utara ini sampai mana Pak? Penjelasannya.
yang potensi ya, potensi. Kita ada identifikasi ya. Pertama antara masyarakat pedagang batu dengan pihak dari Kimal ya, itu sudah kita lakukan beberapa mediasi. Terakhir kita melakukan upaya-upaya sampai ke Kementerian ATR, sampai ke kantor Mabesal ya. Itu kita juga bantu masyarakat untuk mediasi. Intinya kita lakukan upaya ini secara humanis, secara mediasi ya. Kita mengimbau masyarakat untuk taat terhadap alasan atau peraturan yang berlaku. Sudah ada titik terangnya, Pak? Ya, sudah ada, insya Allah. Ini makanya ini tergantung kembali kepada masyarakat, kembali kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menangani atau menyelesaikan masalah ini secara baik. Oke, cukup ya. Izin, komandan. Mulai 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Selesai. Terus apa kita? Keras pak. Hitung dulu masuknya itu. Masuknya itu.